Tema 4, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu menguraikan isi suatu cerita dan berpendapat tentang pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya, dan mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar. Subbab yang akan dipelajari yang pertama yaitu upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggalnya. Yang ketiga, menguraikan isi buku. Yang keempat, yaitu mempelajari makna dari sila pertama Pancasila. Pembelajaran 1, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. 1. Upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Kita harus menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jika sumber daya alam yang ada tidak terjaga atau rusak, maka kebutuhan manusia juga tidak akan terpenuhi. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, penanaman pohon bakau di tepi pantai agar tidak terjadi abrasi. Yang kedua, reboisasi di lahan-lahan gundul untuk mencegah kekeringan dan banjir. 3. Melakukan tebang pilih. Yang keempat, menggunakan sumber daya alam yang tidak habis. 5. Menjaga kebersihan tanah, air, dan udara. Yang keenam, yaitu membatasi adanya eksploitasi sumber daya alam. 2. Jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal. Bentang alam Indonesia sangat luas dan beragam. Ada dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Setiap bentang alam yang berbeda, maka berbeda pula kondisi kehidupan masyarakatnya dan kondisi sumber daya alamnya, sehingga mempengaruhi kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaannya. Berikut contoh jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggalnya. Yang pertama, pekerjaan di dataran rendah. Ada petani padi, petani palawija, petani tebu, pedagang, peternak, dan karyawan. Nah, kalau pekerjaan di dataran tinggi, biasanya orang-orang itu ada di perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan cengkeh, pemandu wisata, dan pedagang hasil pertanian. 3. Bagaimana cara menguraikan isi dari buku sastra, yaitu dengan cara mengulas atau menjelaskan satu persatu dari bagian cerita. Setelah menjelaskan isi dari buku cerita, kita baru dapat memberikan pendapat atau penilaian terhadap buku tersebut. Pembelajaran 2. PPKN dan SBDP. 1. Menggambar bangunan 3 dimensi. Bangunan 3 dimensi adalah bangunan yang memiliki bentuk panjang, lebar, dan tinggi. Banyak benda di sekitar kita yang dapat dijadikan contoh untuk menggambar bangunan 3 dimensi. Salah satunya yaitu menggambar rumah. Berikut langkah-langkah membuat gambar bangunan 3 dimensi. Yang pertama yaitu gambar sebuah kubus terlebih dahulu. Yang kedua, gambar dua segitiga bertumpang tindih di kedua sisi kubus. Yang ketiga, hubungkan setiap sisi segitiga untuk membentuk atap dan tambahkan persegi panjang besar untuk pintu dan persegi panjang pendek untuk jendelanya. Yang keempat, silahkan diwarnai dengan bagus dan indah. 2. Makna sila pertama Pancasila. Karunia Tuhan kepada kita luar biasa banyaknya. Sudah seharusnya kita selalu bersyukur atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Bersyukur itu merupakan perilaku yang mencerminkan sila pertama pada Pancasila. Makna sila pertama Pancasila. Yang pertama yaitu percaya adanya Tuhan yang Maha Esa.
Yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan. Yang ketiga, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Yang keempat, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Exercise pembelajaran 1 dan 2. 1. Sebutkan jenis-jenis pekerjaan sesuai daerah tempat tinggalnya. 2. Sebutkan bunyi sila pertama Pancasila. 3. Sebutkan 3 makna sila pertama Pancasila. Terima kasih. Seperti itu tadi ya penjelasan dari Teacher Rosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.